Aku sebenarnya ingin mengatakan pada Sakawuni kalau aku adalah ayah kandungnya. Tapi aku tidak menduga jika Sakawuni membenci ayahnya begitu kuat. Kalau aku beritahu Sakawuni jika aku ini ayahnya, aku khawatir Sakawuni akan membunuhku. Tutur Tinula. Ternyata benar. Wengis menguasai jurus naga puspa tingkat pertama. Ternyata benar, Wengis. Kaulah yang sudah mencuri jurus itu. Ini bukan urusanmu, Jingga. Jaga saja nyawa. Aku tidak pernah takut dengan siapapun. Jurus apa itu? Gerakannya mirip sekali dengan petit naga. Tapi susunannya terbalik. Baiklah, aku akan menjajalnya. Wengis, mengaku sajalah. Kau yang ingin mencuri jurus itu kan? Cepat mengaku. Sudah kau katakan, Jingga. Kau tidak perlu tahu. Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu musuh dalam selimut. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Yang terpenting sekarang, aku sudah menguasai jurus puspa. Doro Empu, sudah bangun? Saya menunggu dari tadi, Doro. Tapi mau membangunkan Doro, takut mengganggu. Kalau memang ada masalah penting, harusnya aku dibangunkan. Kamu baru seperti mengenal aku saja. Bukan begitu, Doro. Hanya sedikit keanehan saja. Tapi, apakah ini cukup penting atau tidak untuk diketahui Doro Empu? Keanehan apa, Nyi? Tadi tengah malam, saya melihat Wengis mengendap-endap keluar, Doro. Sampai sekarang belum kembali. Tidak lama kemudian, Loh Jingga menyusul. Tapi sampai sekarang juga belum kembali juga, Doro. Ini masalah penting, Nyi. Bagaimanapun juga, aku mengkhawatirkan Lu Jinggan. Karena dia adalah anak perempuan dari kakak seperguruan. Sementara Wengis itu adalah murid dari Nyai Pataka yang sudah terkenal kejahatannya. Wengis bukan saja mewariskan ilmu kanuragan dari Nyai Pataka, melainkan juga mewarisi ajaran kejahatan dari Nyai Pataka itu. Dan bisa saja dia melakukan kejahatan pada Lu Jinggan. Aku harus mencari Lu Jinggan sekarang juga. Mana perginya Lu Jinggan malam-malam begini? Bagaimanapun juga, dia adalah putri dari Kakang Angga. Aku tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kamu tidak pantas menggunakan jurus itu. Sekarang lihat. Hentikan! Kenapa kalian berkelahi? Paman,
Paman, aku akan keluar sebentar untuk mencari makanan dan minuman untuk kita. Pergilah Sakauni, tetap berhati-hati. Aku sebenarnya ingin mengatakan pada Sakauni kalau aku adalah ayah kandungnya. Tapi aku tidak menduga jika Sakauni membenci ayahnya begitu kuat. Kalau aku beritahu Sakauni jika aku ini ayahnya, aku khawatir Sakauni akan membunuhku. Aku tidak takut mati, tapi aku tidak ingin Sakauni melakukan sesuatu yang menjadi murka dan sesuatu yang kelak pasti akan disesalinya. Aku siap mati, tapi orang lain yang melakukannya, bukan Sakauni. Jinggan! Jinggan! Ayo bangun. Pelan-pelan. Duduk dulu. Tahan rasa sakitmu. Cukup telah kamu terkena pukulan jurus naga puspa dari jarak dekat. Aneh sekali. Dari mana Wengis bisa menguasai jurus naga puspa? Karena ini, Paman. Kurang ajar muridnya si Pataka itu. Dia mendekati Kamandanu pura-pura tobat. Ternyata hanya untuk mencuri jurus naga puspa. Ini sangat berbahaya. Tidak bisa didiamkan. Jurus naga puspa berada di tangan orang jahat. Akan banyak mengakibatkan kehancuran. Aku harus mengambil tindakan untuk mencegah Wengis yang sudah menguasai jurus naga puspa ini. Bertahanlah Jinggan. Paman akan membawamu pulang dan akan segera mengobati lukamu yang cukup parah ini. Baik, Paman. Masalah Wengis akan aku urus nanti. Ayo. Pukulan Jinggan cukup kuat. Aku sampai terluka dalam. Aku tidak mungkin berpura-pura lagi. Karena Jinggan sudah tahu semuanya. Cepat atau lambat, Jinggan pasti akan beritahu Kakang Kamandanu. Dan Kamandanu pasti akan mencariku. Tapi itu tidak masalah bagiku. Untuk pergi sekarang, aku sudah mendapatkan urutan lengkap jurus naga puspa. Dan aku juga sudah tahu bagaimana cara mengatasi jurus itu ketika sudah mulai tidak terkendali. Wah, ini sudah waktunya. Aku membalaskan dendamku kepada Nyai Pataka. Karena dia pernah menjadikanku sebagai martilnya.